Ukraina saat ini menjadi ladang pertempuran akibat invasi Rusia. Tapi kalian tahu nggak kalau di tahun 2008 Rusia pernah invasi negara Georgia? Kasusnya mungkin hampir mirip dengan apa yang dialami Ukraina sekarang. Tapi pada pertempuran antara Georgia dengan Rusia ini, Georgia hanya bertahan selama 5 hari saja. Akibatnya, ribuan warga sipil menjadi korban dan beberapa wartawan perang meninggal. Film ini diangkat dari kisah nyata dari sudut pandang wartawan perang yang saat itu meliput berita perperangan. Inilah alur cerita selengkapnya. Di tahun 2007, sebuah mobil yang membawa 3 wartawan perang melaju ke sebuah daerah konflik di Irak. Ketiga wartawan ini adalah Thomas dan pasangannya Miriam, serta seorang kameramen bernama Sebastian. Namun di tengah perjalanan, mereka ditembaki oleh teroris Al-Qaeda hingga membuat sopir dan Miriam meninggal dunia. Tak hentinya, serangan brutal terus menerjang Thomas dan Sebastian. Sampai ketika pasukan koalisi PBB dari negara Georgia datang dan menyelamatkan mereka. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Rezo ini pun menyerang balik para militan Al-Qaeda hingga tak bersisa. Helikopter ambulans pun tiba untuk mengangkut mereka berdua. Saat itu Kapten Rezo memberikan kalung keberuntungannya mengingat Thomas telah kehilangan wanita yang ia cintai, yaitu Miriam. Setahun berselang, Thomas beraktivitas seperti biasanya sebagai wartawan di negaranya Amerika. Ia pun dihubungi oleh teman wartawannya yang bernama Dutchman yang saat ini telah berada di daerah konflik antara Rusia versus Georgia. Ia menjelaskan jika provinsi Ossetia Selatan yang merupakan wilayah Georgia telah bergejolak. Tentara Rusia mulai menembaki tentara Georgia dan kemungkinan invasi dari Rusia akan terjadi dalam waktu dekat. Dutchman pun mengajak Thomas untuk pergi ke Georgia sekaligus untuk melupakan mendiang kekasihnya Miriam. Tanggal 6 Agustus 2008, Thomas tiba di Georgia bersama kameramennya Sebastian. Di sisi lain, Presiden Georgia yang bernama Mikhail mendapat laporan bahwa pesawat tempur Rusia dan seluruh tank di perbatasan mulai bergerak menuju ke zona konflik, di mana hal itu merupakan pertanda buruk karena pihak Rusia telah menolak segala upaya diplomasi. Lagi pula pasukan Georgia dalam titik terlemahnya dan jika terjadi invasi, maka Georgia tak akan bertahan lama. Keesokan harinya, Thomas dan Sebastian dalam perjalanan menuju perbatasan di Ossetia Selatan, di mana mereka akan bertemu seorang informan penting yang akan membawa mereka ke tempat konflik. Kemudian di malam hari, sembari menunggu informan, mereka menghadiri acara pesta pernikahan salah satu warga desa di situ. Thomas terpana melihat seorang wanita cantik bernama Tatia yang mengingatkannya dengan mendiang kekasihnya Miriam. Informan mereka pun tiba dan mulai memberikan informasi. Namun mereka terkejut dengan kedatangan pesawat tempur Sukhoi milik Rusia yang terbang ke arah mereka. Thomas mengingatkan para warga di sana untuk menyelamatkan diri. Namun bom dari pesawat itu menghantam bangunan mereka dan membuat banyak warga meninggal dunia, termasuk pengantin pria dan informan mereka. Momen yang tadinya bahagia berubah menjadi petaka dalam sekejap. Pengantin wanita yang bernama Sophie menangis haru melihat suaminya telah tiada. Tatia yang merupakan kakak Sophie dan ayahnya membantu Sophie untuk menenangkan diri. Mereka mulai membantu warga yang terluka. Thomas, Sebastian dan Tatia membawa 2 warga yang terluka parah ke rumah sakit di kota. Dalam perjalanan, mereka sempat diberhentikan oleh tentara Rusia. Namun karena melihat 2 warga yang terluka, akhirnya mereka diizinkan untuk pergi. Keesokan harinya, Anders melakukan liputan di rumah sakit militer Georgia. Ia melaporkan bahwa banyak warga sipil dan prajurit yang berguguran akibat serangan Rusia tadi malam. Namun pihak Rusia membantah tuduhan itu. Tak lama kemudian, mereka bertemu kembali dengan Tatia, di mana Tatia bingung lantaran ayah dan adiknya yang tak dapat dihubungi. Karena itulah Thomas bersedia membantu Tatia kembali ke desa untuk mencari keberadaan keluarganya, walaupun mereka tahu hal itu sangat berbahaya. Namun Sebastian sadar jika Thomas mulai menyukai Tatia. Ia mengatakan jika Thomas harus merelakan kepergian Miriam agar tak ada bayang-bayang Miriam di diri Tatia.
Kemudian Thomas dan Sebastian bertemu dengan rekan wartawan mereka yang cantik bernama Zoe. Zoe membantu Thomas dengan meminta izin militer untuk pergi ke daerah konflik. Di malam harinya, Thomas dan rekan wartawan lainnya menonton berita perihal Presiden Georgia Mikhail yang telah menyatakan perang dengan Rusia akibat serangan sebelumnya. Di sisi lain, Presiden Mikhail kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia tak menyangka jika negara NATO dan Amerika hanya diam dengan invasi Rusia, sama seperti kejadian di Ukraina sekarang ini. Keesokan harinya, Thomas dan kawan-kawan bersiap untuk pergi ke daerah konflik. Syukurnya Kapten Rezo yang telah menyelamatkan Thomas di Irak ternyata telah datang untuk membantu mereka mengawal di perjalanan. Di perjalanan, Kapten Rezo memperingati Thomas agar berhati-hati jika bertemu dengan tentara bayaran Rusia yang memakai strip putih di lengannya. Rombongan mereka pun tiba di desa terpencil dan mulai mencari informasi keberadaan keluarga Tatia yang ternyata telah berada di penginapan. Temu kangen antar keluarga ini penuh haru. Momen ini hanya sesaat karena beberapa pesawat tempur Rusia tiba dan mulai menembaki beberapa rumah di desa itu. Mau tak mau, mereka bermalam di ruang bawah tanah menunggu momen mencekam ini mereda. Di pagi hari, Thomas bangun untuk menikmati suasana yang begitu tenang dengan udara segar. Namun tak lama, ia melihat para tentara bayaran Rusia mulai berdatangan menuju ke desa. Para tentara bayaran inilah yang sebelumnya telah diwanti-wanti oleh Kapten Rezo. Mereka harus melarikan diri dengan kucing-kucingan agar para tentara ini tidak menangkap mereka. Apalagi Thomas dan Sebastian adalah wartawan asing yang dibenci oleh para tentara bayaran ini. Dari jauh, mereka melihat aksi kejam tak bermoral yang dilakukan oleh tentara Rusia ini. Tak peduli anak-anak, dewasa maupun orang tua, mereka dengan kejinya membunuh warga sipil tanpa ampun dan menjarah harta benda mereka. Tak hanya di darat, para tentara ini juga memiliki beberapa helikopter untuk menembaki pemukiman warga dan mengharuskan para warga desa untuk minggat dari kampung halamannya. Melihat momen brutal ini, Sebastian merekam aksi mereka agar kelak dapat menjadi bukti kekejaman ini. Mereka terus bergerak untuk menghindari para tentara yang dipimpin oleh Kapten Daniel. Dan ketika mulai buntu, mereka pun terpaksa bersembunyi di tepi sungai bersama dengan keluarga kecil yang membawa bayi. Seorang tentara bayaran yang masih remaja tampaknya telah memergoki mereka. Namun tentara bocah ini masih baik hati dan berpura-pura tak melihat mereka. Beberapa tentara bayaran lain datang dan mendengar suara tangisan bayi, hingga membuat para tentara ini mengancam untuk menembaki gubuk persembunyian mereka. Thomas dan yang lainnya menyerahkan diri agar keluarga kecil dan bayinya itu selamat. Thomas mengaku sebagai wartawan yang wajib dilindungi. Namun para tentara ini malah memukul Thomas dan menahan mereka karena kedapatan membawa kamera. Di markas tentara Rusia, mereka bertemu dengan komandan tentara itu yang bernama Kolonel Demidov. Di mana Kolonel menanyakan perihal maksud dari kehadiran wartawan asing di daerah konflik. Namun Sebastian berdalih jika mereka hanya menghadiri pesta pernikahan warga lokal untuk kebutuhan video kebudayaan lokal. Namun untuk membuktikan itu, Kolonel Demidov membuka file kamera yang ternyata memang benar hanya ada video tentang pernikahan Sophie. Syukurnya sebelum mereka ditangkap, Sebastian telah dulu menyembunyikan memori rekaman kebrutalan para tentara ini di desa. Kemudian Kolonel memerintahkan Daniel untuk membawa ayah Tatia diinterogasi. Sedangkan yang lainnya ditahan dalam sel tahanan. Di sisi lain, Presiden Mikhail mendapat laporan bahwa tentara Rusia diperkirakan berjumlah 10.000 orang atau 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan mereka dan dapat disimpulkan bahwa tentara Georgia harus mundur dari kota Gori atau mereka akan dibantai. Tak lama kemudian, Daniel membawa kembali ayah Tatia dan memanggil Thomas dan Sebastian untuk mengikutinya. Namun Sebastian malah ditawan di tempat yang berbeda. Sedangkan Thomas bertemu dengan Kolonel. Ternyata ayah Tatia telah membocorkan rahasia para wartawan ini terkait memori yang disembunyikan oleh Sebastian. Ayah Tatia berdalih hal itu dilakukannya agar kedua putrinya dapat dibebaskan. Hal ini membuat Tatia sangat murka pada ayahnya. Di ruang tahanan, Sebastian mulai diancam oleh Daniel serta dipaksa mengaku di mana ia menyembunyikan memori tersebut. Begitu juga dengan Thomas yang mendapat berbagai ancaman dari Kolonel. Namun mereka berdua tetap menyangkal tuduhan itu dan membuat Daniel naik pitam hendak menyiksanya.
Tiba-tiba pasukan yang dipimpin oleh Kapten Rezo datang secara mengejutkan untuk menyelamatkan mereka. Aksi tembak-menembak terjadi dan membuat kolonel tertembak di dadanya. Daniel tertimpa pintu akibat ledakan dari para tentara Georgia yang datang untuk menyelamatkan Sebastian. Kapten Rezo mengajak Thomas pergi, namun Thomas mengaku jika 3 warga lainnya masih ditahan di ruang bawah tanah. Mau tak mau, Kapten Rezo dengan jiwa patriotnya pergi untuk menyelamatkan mereka, walaupun mendapat perlawanan sengit dari tentara bayaran Rusia. Berkat pengalaman tempurnya, Kapten Rezo berhasil menyelamatkan Tatia dan keluarga. Tatia yang marah menolak ayahnya untuk ikut bersama mereka karena tindakan ayahnya ini yang hampir membuat nyawa mereka terancam. Kolonel Demidov ternyata masih hidup berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Ia pun memerintahkan tentaranya untuk menangkap para wartawan. Kapten Rezo membimbing mereka untuk keluar dari tempat itu. Walaupun mendapat perlawanan, akhirnya mereka berhasil kabur dengan mobil. Di perjalanan, Thomas memisahkan diri untuk mengambil memori rahasia itu, sedangkan pasukan Kapten Rezo masih berjibaku menghadapi pasukan Rusia. Tak lama kemudian, Thomas berhasil menemukan memori itu dan bergegas kembali menaiki mobil. Namun di dalam perjalanan, Sophie yang tengah berdiri saat melihat ayahnya harus meninggal akibat tembakan sniper dari Daniel. Tak ayal, ayahnya menangis pilu melihat putrinya meregang nyawa. Walaupun begitu, para tentara Rusia ini gagal untuk menangkap para wartawan. Di perjalanan menuju kota Gori, Kapten Rezo melihat para penduduk dan tentara Georgia yang melarikan diri dari kota. Ternyata hal ini merupakan perintah dari Presiden Mikhail untuk melindungi rakyatnya dari kebrutalan tentara Rusia. Kapten Rezo tak bergeming. Ia bersama pasukannya dan rombongan tetap memasuki kota Gori yang saat ini telah luluh lantah akibat serangan udara. Ia berencana untuk menahan laju pasukan Rusia dan memerintahkan para wartawan untuk segera melarikan diri jika videonya telah mereka upload. Thomas, Sebastian, dan Tatia pergi ke kantor penyiaran untuk mengupload video. Namun sayangnya, kantor ini telah ditutup dan terkunci. Thomas pun mengajak mereka untuk mencari Dutchman yang mungkin masih di kota. Di sisi lain, pasukan Kapten Rezo bertemu dengan tentara Georgia lainnya di tengah kota dan si cantik Zo ada bersama mereka. Sebagai wartawan perang, tentunya Zo tak akan melewatkan momen ini. Mereka bergegas pergi karena mendengar suara helikopter milik Rusia. Di tengah ancaman helikopter perang, Thomas akhirnya bertemu dengan Dutchman yang ternyata masih meliuk-liuk di kota bersama teman wartawannya. Tak lupa, mereka selfie dulu untuk mengabadikan momen patriotik ini. Tentara darat Rusia mulai memasuki kota. Kapten Rezo dan pasukannya menembaki tank Rusia untuk menahan pergerakan mereka. Thomas membawa Tatia ke gereja kota yang ternyata berisi para pengungsi. Thomas tahu jika tentara Rusia tak akan menyerang gereja dan meninggalkan Tatia di sana untuk keselamatan wanita itu. Selagi Kapten Rezo dan pasukan menahan laju tentara Rusia, Thomas dan kawan-kawan mulai mengupload video mereka menggunakan mobil milik Dutchman. Saat file akan terupload total, helikopter Rusia memergoki dan mulai menembaki mereka hingga membuat Dutchman dan temannya gugur. Sebastian terluka parah akibat reruntuhan bangunan, sedangkan mobil untuk mengupload video telah hancur. Karena tak berdaya lagi, Sebastian menitipkan memori itu kepada Thomas, berharap kelak Thomas akan membongkar kejahatan perang ini. Karena pasukan Rusia akan mendekat, Sebastian memerintahkan Thomas untuk pergi menjemput Tatia. Tak lupa, Thomas memberikan kalung keberuntungannya itu kepada Sebastian. Setibanya di gereja, Tatia menghilang. Dan ternyata wanita itu telah ditawan oleh Daniel yang saat ini berada di tengah kota. Daniel meminta Thomas untuk menemuinya dan memberikan memori itu jika Thomas ingin Tatia selamat. Namun Thomas malah menitipkan memori itu kepada seorang gadis kecil dan pergi menemui Daniel tanpa membawa memori. Mereka pun bertemu di mana Daniel saat ini tengah menawan Tatia. Thomas memberikan kartu memori yang diinginkan Daniel dan Tatia akhirnya dibebaskan. Tatia langsung memeluk Thomas, berharap mereka berdua selamat dan dapat mengenal satu sama lain lebih dekat. Namun karena waktu yang kurang tepat, Thomas meminta Tatia untuk lari menyelamatkan diri. Kemudian Daniel memasang kartu memori itu ke kamera, di mana tak ada satupun file yang tersisa. Daniel pun murka karena ia telah ditipu oleh Thomas
yang ternyata telah memberikan kartu memori itu ke seorang anak kecil untuk dibawa ke lembaga HAM. Thomas siap menerima hukuman dari Daniel walaupun dengan nyawanya sendiri. Daniel pun menodongkan senjatanya untuk membunuh Thomas. Suara tembakan terdengar keras dan tubuh Daniel terkapar jatuh. Syukurnya, Thomas ditolong oleh seorang tentara remaja Rusia yang sebelumnya sering dibully oleh Daniel. Thomas lari untuk mencari Tatia yang telah menunggunya. Mereka pun bertemu dan mulai enak-enak. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan rombongan Kapten Rezo yang saat ini ikut membantu evakuasi warga yang tertinggal. Sebastian ternyata berhasil selamat dan diobati setelah ia diselamatkan oleh Kapten Rezo. Betapa senangnya Thomas melihat sahabatnya ini selamat. Mereka pun berencana pergi menyelamatkan diri keluar kota. Namun para tentara Rusia yang dipimpin Kolonel Demidov tiba dan mengepung mereka. Tak ada yang dapat dilakukan Kapten Rezo saat ini. Mereka semua pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Syukurnya, hal itu membuat Kolonel Demidov iba dan menyuruh mereka pergi karena ia tak mau melihat pertumpahan darah lagi. Perang pun berakhir dengan hadirnya 6 pemimpin negara Eropa di ibu kota Georgia. Ribuan warga berkumpul bersorak-ria saat Presiden Mikhail mengumumkan jika sekarang Georgia telah bebas seutuhnya dari invasi Rusia. Beberapa hari kemudian, Thomas dan rekan wartawan menjenguk Sebastian yang mulai membaik. Ia butuh waktu 6 bulan untuk pulih total. Sementara itu, rekaman kejahatan perang dari tentara Rusia telah sampai di tangan lembaga HAM. Rekaman itu pun diputar, di mana saat menampilkan Thomas waktu pertama kali melaporkan dari rumah sakit kota Gori bahwa para pengungsi mulai berdatangan. Selama perang 5 hari, ratusan orang gugur dan 100.000 orang kehilangan rumahnya akibat kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh militer Rusia. Dan film pun berakhir.